Selamat datang di podcast Sejarah Seru bareng aku Madina Dan aku Catherine. Hari ini kita bakal bahas topik yang gak kalah menarik nih, yaitu perjalanan Jepang dari kebijakan isolasi, modernisasi besar-besaran, hingga akhirnya masuk ke Indonesia dan menandatangani perjanjian Kalijati. Iya, kita bakal kupas tuntas mulai dari Sakoku, restorasi Meiji, dan bagaimana Jepang bisa mengusir Belanda dari Indonesia. Langsung aja yuk kita mulai dari awal. Din, kamu tau nggak sih kalau dulu Jepang pernah menutupi diri dari dunia luar? Tahu, itu namanya Sakoku kan, tapi kenapa sih Jepang sampai memutuskan untuk mengisolasi diri? Nah, Sakoku ini dimulai sejak tahun 1639 di bawah pemerintahan Kepangunan Tokugawa. Alasannya sederhana banget, mereka takut pengaruh asing, terutama agama Kristen, bakal bikin kekacauan di Jepang. Jadi daripada ribet menghadapi potensi pemberontakan dan konflik agama, mereka milih buat menutup semua akses ke negara lain. Betul, Jepang cuma buka satu pelabuhan yaitu di Nagasaki, dan itu pun hanya untuk dagang sama Belanda, Cina, dan Korea. Jadi benar-benar ketat banget. Wah, jadi Jepang kayak hidup dalam gelumbung sendiri dong ya. Tapi kapan sih kebijakan Sakoku ini berakhir? Sakoku berakhir pada 1853 waktu Komander Matthew Perry dari Amerika Serikat datang membawa kapal perang hitam, kapal perang besar, dan memaksa Jepang untuk membuka pelabuhan mereka. Terus Jepang langsung buka pintu gitu. Awalnya mereka nolak, tapi karena mereka takut diserang, akhirnya mereka tekan perjanjian Kanagawa tahun 1854, dan ini menjadi awal Jepang membukakan diri untuk dunia luar. Nah, ini kan yang memicu restorasi Meiji. Iya, karena rakyat kecewa sama Shogun yang dianggap lemah, akhirnya pada tahun 1868, Kaisar Meiji naik tahta, dan disinilah restorasi Meiji dimulai. Jepang langsung tancap gas ya, mereka kayak kerja setoran buat jadi negara modern. Betul, mereka adopsi sistem militer Jerman, sistem hukum Prancis, dan strategi ekonomi Inggris. Bahkan mereka bikin jalur kereta api pertama dan perbaiki sistem pendidikan mereka. Gak heran Jepang jadi kekuatan besar dalam waktu singkat. Tapi gimana ceritanya sih dia sampai tertarik buat ekspansi ke Asia Tenggara termasuk Indonesia? Iya, setelah Jepang jadi kuat, mereka mulai ekspansi ke Asia demi nyari sumber daya alam buat memenuhi industrialisasi dan kebutuhan perang mereka. Termasuk Indonesia yang waktu itu masih dikuasai Belanda. Tepat, Jepang masuk ke Indonesia waktu Perang Dunia Kedua pada 1 Maret 1942, dan mereka mendarat di beberapa wilayah strategis yaitu Banten, Kalimantan, dan Jawa. Belanda sempat melawan gak sih? Melawan sih, tapi nggak kuat. Pasukan Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Terpoorten kaget karena serangan Jepang yang cepat dan terorganisir banget. Cepet banget ya prosesnya. Terus ini kan yang bikin ada perjanjian Kalijati. Iya, setelah perlawanan Belanda lumpuh pada 8 Maret 1942, Jepang memaksa Belanda untuk menandatangani perjanjian Kalijati di Subang, Jawa Barat. Jadi lewat perjanjian itu Belanda resmi menyerah tanpa syarat ke Jepang. Betul banget, itu menjadi titik akhir kekuasaan Belanda di Indonesia. Tapi bukan berarti Jepang datang untuk membebaskan Indonesia kan? Sayangnya enggak. Awalnya Jepang janji bakal bikin Indonesia merdeka, tapi kenyataannya mereka menerapkan sistem pemerintahan yang keras. Bahkan banyak banget rakyat Indonesia yang dipaksa kerja paksa atau romusa. Jadi walaupun Belanda pergi, penderitaan rakyat belum selesai. Seru banget kan, Jepang dari negara yang tertutup rapat jadi negara modern, lalu berubah agresif dan banyak menginvasi banyak wilayah seperti Indonesia. Iya, dan puncaknya ada di perjanjian Kalijati yang bikin Belanda angkat kaki, tapi bukan berarti Indonesia langsung merdeka. Semoga cerita ini bikin kita tahu kalau sejarah itu bukan cuma soal tanggal, tapi bagaimana suatu peristiwa dapat memicu perubahan yang besar. Terima kasih udah dengerin podcast Sejarah Seru ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah!